Contohnya pakaian. Jadi kita ini udah kegiatan belajar 2 ya. Tulis apa nih? Oke ya. Sip. Sudah kan? Indifference ini menentukan definisi titik-titik pembelian kedua macam barang, menunjukkan titik-titik kombinasi antara barang X dan Y pada tingkat kepuasan tertentu. Nanti untuk belajar teori ekonomi juga akan dipelajari. Jadi sumbu horizontalnya ini barang X dan sumbu vertikalnya barang Y. Nah, ini titik-titik kombinasi. Misalnya ini Y1 dan X1. Ini tingkat kepuasannya sama. Kemudian Y2 dan X2. Tingkat kepuasannya sama. Ini di garis ini. Ini indifference 1, ini indifference 2. Jadi kalau dengan ini ya, di modul kalau konsumen bisa ambil misalnya kombinasi A dengan jumlah X1 dan Y1. Kemudian kombinasi B dengan jumlah X2 dan Y2. Tingkat kepuasannya tetap sama. Jadi dia beli misalnya ini B2 pakaiannya beli 10 dan makanannya beli 2. Tingkat kepuasannya sama dengan dia beli baju 2 dan beli makanan itu 10 contohnya. Jadi um, ini tingkat kepuasannya sama. Ini indifference 1 dan kalau A ya, A-nya ini berubah jadi pindah ke sini, maka kombinasi barang makanan dan Y dan X ini kombinasinya akan berubah, akan lebih besar. Begitu juga berarti yang ini lebih baik ya. Indifference 2 lebih baik, indifference 3 lebih baik. Jadi kira-kira gitu. Nah, sifat-sifat kurva indifference merupakan kurva yang menurun dan cembung terhadap titik origin. Ini origin cembung dan tidak saling berpotongan ya. Mereka lepas tidak saling berpotongan. IC1 dengan IC2 tidak akan bersinggungan. Semakin jauh kurva dari titik origin berarti kepuasan yang diperoleh semakin tinggi atau hanya semakin besar berarti semakin baik ya. Karena kombinasi yang di jumlah barang yang didapat itu semakin banyak. Sumbu horizontal yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang X yang dikonsumsi dan sumbu vertikal untuk jumlah barang Y. Kurva indifference itu merupakan kurva yang menurun karena untuk menambah jumlah barang X yang dikonsumsi, konsumen harus mengurangi jumlah konsumsinya terhadap barang Y agar kepuasan yang diperoleh sama. Jadi kayak ini ya, titik A dan B bergeser. Nah, fungsi yang dapat dipakai untuk menunjukkan kurva indifference itu adalah lingkaran, hiperbola, dan parabola. Kurva indifference itu ditunjukkan dalam lingkaran, persamaannya. Ingat lingkaran kemarin gimana? X, X dikurang K, A. Sorry, X dikurang A. Berarti ini A yang berubah ya. Kemarin itu pakai HK ya. X kurang A kuadrat tambah Y kurang A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, dalam kurva indifference hanya seperempat lingkaran yang digunakan untuk
yaitu bagian yang menyinggung sumbu X dan Y. Sehingga persamaannya hanya seperempat aja. Anggap persamaannya X tambah Y kurang 2 kurang akar 2XY sama dengan A. Banyak rumus ya. Nah, untuk contoh soalnya, bila kurva indiferens seorang konsumen dapat ditunjukkan oleh persamaan X tambah Y dikurang akar 2XY sama dengan A, dan andai kata kepuasan seorang dapat diukur, maka berapakah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi pada saat ia mengkonsumsi barang X sebanyak 3 unit, dan agar tingkat kepuasannya tetap 15. Berarti A diketahui 15 nih, X-nya 3. Tinggal masukin dalam persamaan ini, X tambah Y kurang akar 2 kali 3 kali Y sama dengan 15. Nah, didapat 3 kurang 15 berarti dapat minus 12 ya. Y minus 12 sama dengan akar 6Y. Ini karena pangkat setengah, kalau dipindah ke sini jadi berarti otomatis ini di pangkat 2. Makanya dapat Y kuadrat kurang 24Y kurang 144. 144 ini dari 12 akar 2 ya. Dan 6Y-nya tetap. 6Y-nya udah bebas. Pangkat 1 jadinya. Dari sini kebetulan ini gampang. Akar persamaan kuadratnya. Berarti 6Y pindah ke sini jadi negatif. Y kuadrat jadi minus 30Y minus 144 sama dengan 0. Kalau ini nggak bisa dibayangkan berapa X, Y kurang berapa dan kali Y kurang berapa, bisa pakai rumus X12 yang udah disampaikan sebelumnya. Nah, langsung dapat, berarti ini Y positif dan Y1 positif 6, Y2 24. Berarti dia dengan konsumsinya barangnya X sama 3 unit, barang Y-nya itu bisa 6. Kalau 24 nggak mungkin, karena tingkat kepuasan 15 ya. Jadi yang dipakai Y1. Ada kan contoh di modul? Nah, kalau untuk kurva indiferensi yang memakai bentuk hiperbola, persamaannya X tambah H dalam kurung, terus dikali dalam kurung Y tambah K sama dengan A. Asimptotnya itu X sama dengan minus H dan Y itu minus K. Titik potong dengan sumbu X ini sama dengan A per K dikurang H. Titik potong untuk sumbu Y A per H dikurang K. Ingat ya, ini titik potong pada sumbu X A per K kurang H, dan untuk sumbu Y A per H dikurang K. Harusnya ujiannya open book ya, terlalu banyak rumus. Nah, ini contoh soal. Kalau seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang X dan Y, kepuasannya ditunjukkan oleh persamaan X, Y tambah 6X sama dengan A dikurang 6. Nah, tentukan titik pusat hiperbola. Hiperbola itu persamaannya linear ya, nggak ada pangkat 2. Dan berapakah jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi bila tingkat kepuasannya A itu sama dengan 30? Nah, kita pakai rumus yang tadi, X tambah H dalam kurung dikali Y tambah K